Akhirnya tembus zona 1801 saat video ini dibuat atau direkam berada di 1802.10 untuk areal tertingginya, sementara kemarin dia tertahan di zona 1794. Jadi kalau misalkan secara area ini adalah momentum di mana dia sudah diyakinkan atau meyakinkan areal resisten tersebut betul-betul kuat untuk ditembus. Ya, jadi kalau kita lihat 2 minggu terakhir 94 dan 96 di mana dia terlalu tangguh atau terlalu kuat sampai akhirnya hari ini, pagi ini kita berhasil melihat penembusan. Otomatis zona 1794 dan 96 seharusnya akan menjadi zonasi buy terbaru kita karena dia akan menjadi areal support kuat. Karena sebelumnya areal resisten begitu ditembus, maka kemungkinan dia akan menjadi areal support. Nah, untuk kali ini, kalau misalkan dilihat dari data ekonomi saja, nanti malam kita hanya berkutat dengan data ISM Service PMI, di mana minggu lalu, kalau kita perhatikan dengan data sektor manufaktur, cenderung lemah, sementara untuk Service PMI kali ini, diperkirakan akan mengalami pelemahan juga, tapi juga relatif sedikit. Sementara untuk ISM Service Employment Index, hanya satu-satunya yang diperkirakan akan mengalami penguatan atau kenaikan. Skenario begini, kalau kita ambil kemungkinan yang bisa terjadi, maka data service PMI kemungkinan juga akan terkendala, sehingga itulah sebabnya kenapa emas bisa mengalami kenaikan lebih lanjut. Nah, ini kalau dikaitkan dengan kondisi dari candlestick di 3 hari terakhir, terutama mulai di hari Rabu, Kamis, dan Jumat, dengan 3 white soldier, seharusnya juga kita akan melakukan pola kelanjutan untuk kenaikan. Nah, permasalahannya adalah apakah kenaikan ini akan lanjut berjenjang, atau let's say lebih tinggi atau tidak, atau kembali tertahan di zona tertentu 1808 atau bahkan 1803 lalu kemudian dia kembali turun. Nah, semuanya akan terjawab dari kondisi-kondisi tertentu yang memang kita butuhkan terkait dengan kondisi technical of course. Nah, sementara untuk kondisi fundamental sendiri, kalau kita kaitkan dengan pertemuan OPEC yang ternyata gagal menemukan kesepakatan, maka teorinya seperti ini. Kalau misalkan kita bicara tentang produksi ataupun kuota produksi yang dilakukan oleh OPEC di bulan yang sebelumnya, maka seharusnya mereka akan cenderung unchanged alias tidak berubah, dan itu berarti crude oil akan melanjutkan kenaikan mungkin mencentuh areal 77 atau bahkan 78 dolar per barel. Lalu efeknya terhadap emas bagaimana? Ya, secara tidak langsung kenaikan harga crude oil tentunya akan memancing kembali kekhawatiran terhadap inflasi. Sementara kalau kita mengacu kepada waktu, maka kemungkinan kenaikan suku bunga untuk meredam gejolak inflasi tersebut belum akan muncul sampai akhir tahun ini. Jadi, kalau misalkan kita melihat crude oil cenderung terus meningkat, maka kemungkinan itu adalah efek yang akan sangat-sangat bagus untuk gold mengalami kenaikan. Karena secara sifat emas biasanya akan menjadi aset hedging inflasi. Dan salah satu informasi yang sudah kita dapatkan kemarin adalah di mana bank sentral sudah mulai meningkatkan tingkat permintaannya atau cadangan emasnya. Jadi inilah kemungkinan momentum yang akan menjadi power boost untuk kondisi emas selanjutnya. Sementara untuk besok, kita akan lihat lagi apakah Fed bisa memberikan statement terkait dengan taper atau tidak, atau kapan waktunya dan juga syarat persyaratannya. Kita lihat technical view kali ini 6 Juli 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 6 Juli 2021 jam 11.54 waktu Indonesia bagian Barat, dengan outlook dari DXY yang ternyata secara perlahan tapi pasti dia mengalami penurunan. Oke, kemarin dengan langkah ataupun market yang cenderung terbatas karena ditutup di kurang lebih di jam 12 malam ya. Anda bisa lihat di sini pergerakan US dollar memang persis dengan apa yang kita perkirakan, memang sempat spike, lalu kemudian tertahan di area 0% di 92.41, kemudian dia mengalami penurunan secara perlahan. Walaupun kalau kita lihat ini masih dalam kategori double top, tapi juga kita harus waspadai kemungkinan dia kecenderungannya rebound kembali ya. Jadi sementara ini kita memang melihatnya sebagai double top, tapi neckline yang menjadi penentu adalah di area ini ya, 91.51 itu adalah areal penentunya. Sementara untuk areal 23.6% di 91.951, jadi saya rasa ini bisa terkejar karena sampai saat ini dia masih di 92.148 ya, 148. Oke, kalau saya perbesar, Anda lihat di sini swing low, kemudian dia flat atau ya kita sebutnya dengan sideway, berarti di kategori ini atau di area ini saya bisa saja menyebutkan atau menyimpulkan sebagai zona small bearish flag ya. Jadi inilah bearishnya, ini adalah bagian rectangle-nya atau kita sebut juga bearish flag atau bearish rectangle, itu tidak apa-apa. Dan kalau itu
area supportnya ditembus, berarti dia semakin tergelincir atau semakin turun. Kalau kita lihat dari MACD-nya, dia sudah mulai menukik dan tinggal tunggu saja apakah dia tembus area 0% apa tidak. Kenapa harus 0%? Karena semakin dia tembus di bawah 0%, maka MACD ini mengisyaratkan sangat kuat untuk mengalami penurunan. Sementara kalau misalkan kita masih melihatkan ini adalah crossover, kemudian histogram berwarna merah, ya memang itu adalah sinyal awal dari pelemahan ataupun penurunan. Tapi yang jauh lebih meyakinkan atau menguatkan adalah kalau dia berani atau berhasil menyeberang dari zona 0%. Dan kemudian kalau misalkan kita lihat dari sisi daily chart, maka yang kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Ini adalah zona di mana kita sempat menyimpulkan juga terkait head and shoulder secara keseluruhan atau small double top di sisi kanan. Tapi karena ini adalah daily, kita tidak sebutnya dengan small double top ya. Of course, penentunya kembali lagi tentang area neckline. Ya, kemarin kita sudah jelaskan, jadi saya tidak akan menggambarkan lebih detailnya. Sementara untuk bagian bearish engulfing-nya itu sudah sangat dikonfirmasi, walaupun kemarin karena memang marketnya cenderung terbatas, berarti pergerakannya relatif terbatas pula. Nah, sementara dilihat dari MACD, ini sinyal-sinyal akan nantinya seperti ini, ya. Let's hope so. Jadi kalau misalkan itu yang terjadi, jangan sungkan, jangan ragu, karena kemungkinan potensinya ini akan kembali turun atau melemah. At least, walaupun dia masih dalam zona di atas 0%, setidaknya ini adalah sinyal awal. Jadi yang terpenting adalah sinyal awalnya dari crossover, kemudian nanti histogramnya berwarna merah, maka confirm dia akan mengalami pelemahan ataupun penurunan. Lalu kemudian nantinya, secara bertahap atau berjenjang, tergantung dengan situasional juga, ya triggernya apakah dia bisa untuk menurun atau di bawah area 0% apa tidak. Sementara di grafik treasury yield, saya melihat potensi pergerakan justru dia akan kembali rebound terlebih dulu, karena kemarin ternyata ditutup dengan bullish candle. Ya, ini small bullish candle, walaupun sebetulnya kita tidak bisa asumsikan ini bullish haramiah, tapi kalau kita asumsikan saja dia akan sedikit memberikan perlawanan, anggap saja 1, 2, 3, berarti 3 triple bottom, ya berarti dia akan ada pullback terlebih dulu atau let's say retest terlebih dahulu, tapi zona retestnya kemungkinan masih sepanjang area resisten, ya. Kalau kemarin dia ditembus berarti support yang ditembus, nah sekarang fungsi support tersebut berubah menjadi area resisten. Nah itu adalah di zona 9 atau 1.664 ya, sementara untuk sekarang 1.446. Dan kemudian kalau dilihat dari MACD-nya, dia sudah crossover di bawah, tapi kembali lagi seperti ini, dan dia tetap berkutat di bawah. Jadi daily masih tetap menunjukkan dia masih akan lemah. Sementara di sisi H4-nya, potensi pergerakannya justru kita mendapati pola yang ya persis ya, area support, jadi dia mantul. Nah ini apakah dia sanggup untuk melewati atau melebihi areal biru atau tidak. Tapi smallnya Anda bisa gunakan teknik seperti ini, ya kurang lebih seperti ini. Jadi kita tinggal lihat dari sisi historical price-nya apakah dia sanggup berjenjang menghadapi rintangan resisten ini apa tidak. Technical view gold 6 Juli 2021 jam 11.59 waktu Indonesia bagian barat. Areal high 1800 kembali di 18.00.60 dan masih berjalan. Kemudian bagian low di 1790.70. Running price 18.00.50. Oke, masih tetap trial untuk mendorong ke atas. Jadi saya rasa kesimpulannya adalah ini masih akan naik ya. Lalu kemudian ingat yang kemarin saya sebutkan ya, 3 white soldier walaupun tidak terlalu ideal tapi dia betul-betul terkonfirmasi dengan sangat bagus. Karena kemarin walaupun ya relatif terbatas pun dia berhasil ditutup dengan bullish. This is a good sign. Lalu kemudian ekspektasi saya sebetulnya adalah menguji area 1825, tapi jangan terlalu muluk dulu karena kemungkinan potensi pergerakannya belum akan ke arah sana. But who knows, nanti malam data ISM Service PMI-nya ternyata lemah, mirip dengan manufacturer kemarin, maka dorongan masih bisa lanjut. Nah, tapi yang akan terdekat adalah 1808, itu adalah areal terendah yang pernah terjadi di tanggal 13 Mei 2021. Berarti dengan demikian nih, areal 1794, 1796 sudah ditembus, dan seharusnya Anda sudah bisa follow, tapi kalau misalkan dia sudah di atas seperti ini, berarti areal support kita akan berada di zona yang sebelumnya menjadi resisten. That's why berarti nanti kalau misalkan katakanlah sampai sore hari dia berhasil sampai 18.03, kemudian nantinya dia akan terjadi koreksi, maka posisi buy Anda naikkan bukan lagi di level pertama waktu pagi-pagi 17.88, 17.90, melainkan di zona 17.94 ataupun 96. Itu adalah zonasi untuk buy terbaru Anda. Lalu kemudian inilah prinsipnya kalau misalkan kita bicara tentang technical, how to read the technical. Ya, jadi begitu tembus, maka Anda punya pilihannya follow directly atau menunggu dia
retest terlebih dulu. Artinya kalau retest terlebih dulu, maka nantinya akan terjadi dip, ya. Jadi buy on dipnya kita bisa sesuaikan. Nah, terkait dengan areal double bottom, waktu itu kita sebutkan ternyata ini bottom pertama, bottom kedua, dan ini sudah ditembus neckline-nya, berarti kita asumsikan neckline tersebut juga sebagai zona buy on dip. Di grafik H4, potensi pergerakannya Anda bisa lihat sendiri. Ini kemarin yang kita ambil jalan pintas menggunakan garis, ternyata sama sekali tidak ditembus, which is good. Bahkan tadi pagi waktu saya bikin, kenapa saya mengasumsikan ada 18 atau 1788 dan 1790 kembali? Karena areal ini yang mungkin saja bisa saja terjadi penurunan, tapi ternyata tidak, dan itu berarti areal resisten yang sudah tembus. Seperti yang kemarin kita nantikan, pilihannya adalah menantikan kepastian bahwa resisten tersebut ditembus atau tidak. Nah, berarti ini sudah selangkah lebih maju, kemudian 1808, kemudian 1823, ya. Jadi ini kemungkinan target-targetnya. Ini masih bergerak dalam alur ini. Nah, nantinya kalau misalkan dilihat ini akan misalkan katakanlah tertahan di zona 1803, maka ekspektasinya nanti akan tertahan lagi untuk retestnya di zona areal ini, ya, 1795, 1796. Jadi itu sebabnya zona yang sebelumnya menjadi areal resisten yang cukup kuat di 94 dan 96. Anda lihat di sini, ini 94, ini 94, ini 96. Yang sudah berhasil tembus berarti itu sekarang menjadi zonasi support Anda. Lalu kemudian kalau misalkan kita dilihat dari grafik H1-nya, maka potensi pergerakannya ya ini persis dengan ini, ya. Nah, kemudian saya tinggal gunakan ini, ya. Ini tadi pagi saya gunakan caranya. Jadi 1794 ternyata ditembus, dan kalau misalkan Anda lihat ini berarti bagian small ascending triangle. Jadi this is good. Nah, berarti karena dia sudah naik, sudah tembus, berarti kembali lagi retestnya akan ke areal ini, ya. Jadi tetap 94 dan 96 itu akan menjadi zonasi terbaru Anda untuk melakukan buy. Dan nantinya hati-hati di pertengahan malam saat tulis data ISM service, karena bisa saja ini merespon terlebih dulu, ya. Tapi kalau lihat dari grafik daily tadi, maka ini seharusnya sudah mulai kenaikan yang berjenjang. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.